Terima kasih kepada pimpinan acara. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para rohaniwan yang kami kasih. Selamat pagi dan terima salam kebajikan. Wetet tuntien. Sanjay. Tama-tama kembali kita panjatkan puji syukur kepada Tuang Ten atas penajualan ini kita sama-sama berhimpun di tempat yang suci ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah. Dan semoga apa yang kita laksanakan, kita terima firman Tuhan, dapat kita kembangkan sehingga bolehlah kualitas iman kita menjadi lebih baik tentunya. Sanjay. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, tanpa terasa 230 jam lagi kita mengganti tahun 2575. Sudah siap semua? Baju baru? Waduh, udah. Ya. Amal bajik sudah diberikan untuk Yisyang? Siap. Ya. Inilah yang menjadi suatu fenomena yang terjadi. Bahkan saya lihat di pusat perbelanjaan, di jalan-jalan itu sudah warna merah merona dengan lampion-lampion. Ya, nah ini adalah suatu ciri khas ya. Tahun baru Imlek yang mungkin kalau saya lidiki ya, melihat-lihat bahwa tahun baru Imlek ini paling fenomenal ya, paling luar biasa dibandingkan tahun baru dari agama lain. Inilah yang harus kita syukuri, kita bagian daripada tahun baru Imlek ini menjadi satu momen yang penting untuk diri kita. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pada kesempatan yang baik ini saya beri judul tema saya tahun baru ya, antara tradisi dan religius. Kalau saya tanya Bapak Ibu, tradisi bukan? Tradisi bukan? Tradisi. Religius atau keagamaan bukan? Sangat. Bapak Ibu sekalian, di setiap agama manapun antara tradisi dan agama itu tidak dapat dilepaskan. Di mana ada suatu perayaan keagamaan, di situ ada tradisi atau budaya yang mengikutinya. Lebaran, apa tradisi yang mengikuti? Bikin tupat. Ya. Kemudian ada datang bermaaf-maafan, kemudian nyari angpau. Iya kan? Natal ada kan? Misa di dalam keagamaan, dan kemudian dilanjutkan dengan tradisi-tradisi yang lainnya. Semua agama pun tidak lepas. Ya, di mana di setiap ada perayaan keagamaan, disitulah muncul kebudayaan atau tradisi yang mengikuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahun baru yang segera kita jelang. Ya, tadi saya katakan lebih kurang 230 jam, kalau percaya hitung aja. Ya. Tentu saja sesuatu sudah ada di pikiran kita. Mana yang Ibu utamakan, Bapak Ibu utamakan? Jasmaninya apa rohaninya? Jujur. Kenapa kemarin nggak datang ke Litang? Mau kemana Pak, Bu? Mau beli baju baru. Saya nggak nyindir, enggak, saya belum punya soalnya. Ya, bukan minta dibeliin. Ya, nah jadi Bapak Ibu itulah ya kebiasaan-kebiasaan yang muncul. Nah, yang utama di dalam kehidupan manusia harus ada keseimbangan. Bukan nggak boleh Bapak Ibu menyiapkan sesuatu, beli baju, nyiapin kue dan sebagainya. Itu adalah kewajiban juga untuk menyambut hari kemenangan. Kemenangan apa? Kita sudah melalui tahun yang sebelumnya. Apa sih sudah kita perbuat selama ini? Apa sudah banyak buat diri kita maupun bagi orang lain? Coba kita renungkan. Mohon maaf, kita nyanyi dulu satu Cacin Peral, lagu Arti Hidup. Kita renungin lagu ini, luar biasa buat kita.
sebuah lagu memberikan inspirasi untuk kita sekalian. Kita sebagai manusia memiliki arti hidup di dalam kehidupan. Artinya bahwa di dalam kehidupan kita harus bisa menjadi manusia yang punya arti. Arti apa? Arti bermanfaat untuk diri kita maupun bagi orang lain. Ini yang harus kita kembangkan di dalam kehidupan. Nah, kita kembali lagi kepada bagaimana antara Tahun Baru Imlek ini merupakan tradisi atau religius atau keagamaan. Nah, inilah bagaimana Bapak Ibu sudah kita laksanakan, sudah dialami. Inilah yang menjadi tradisi-tradisi yang mengikuti daripada Tahun Baru Imlek. Ya, yang pertama yaitu membersihkan rumah sebelum Tahun Baru Imlek. Sudah dilakukan belum? Kebiasaan. Wih, ada yang ngecat, udah kinclong semua rumahnya dengan lampion. Itu tradisi. Nggak salah, bagus ya. Karena kita mau suasana baru. Lalu yang kedua kita lihat. Memakai pakaian baru, baju, celana dan sebagainya. Sudah ya? Masa belum? Ya, udah nyiapin yang ketiga? Angpaunya ada, Pak. Isinya belum ya. Keempat, memasang lampion di rumah-rumah. Ini wajib loh Bu, ciriin kita menuju Imlek. Ya, nggak usah banyak-banyak, jajarin aja ya di depan atas ya pelapon rumah ya. Kemudian menyiapkan makanan dan minuman udah ada ya. Dan kemudian tidak boleh menyapu saat Tahun Baru Imlek. Benar nggak sih ini? Kenapa? Nah, wah, nanti rezeki yang masuk di buah, itu kan tradisi. Kalau kotor banget gimana? Becek. Masa kita diemin? Nah, ini nih tradisi yang sering muncul. Lalu yang terakhir, katanya kalau malam Imlek nggak boleh tidur. Bener. Sakit Bu, Bapak. Ya, ini adalah contoh-contoh tradisi yang ada di sekitar Imlek. Yang terus berjalan tanpa henti, ya nanti sampai kita nggak ada itu terus saja ada. Ya, nah ini tidak akan dibuang. Inilah contoh tradisi-tradisi yang muncul beriringan dengan adanya Imlek. Ini kebiasaan yang sudah kita jalankan di dalam kebudayaan yang ada di dalam kehidupan masyarakat Tionghoa. Ini yang sering kita ikut, tapi tidak tahu apa makna yang tersirat. Ini ayat suci yang harus kita pahami. Ya. Menjalankan tetapi tidak mengerti maksudnya. Ya, berikutnya, berkebiasaan tetapi tidak mau memeriksa. Sepanjang hidup mengikuti tetapi tidak mengenal jalan suci, begitulah kebanyakan orang. Ini sindiran buat kita. Kita datang ke Litang, kita tidak mengenal ajaran agama, dibimbing dengan baik. Datang ke Litang, duduk, nyanyi, doa, pulang. Tapi buat apa hasilnya? Agama ini bermanfaat buat bimbingan hidup manusia. Saya tidak ingin umat di sini nanti datang ke Litang tidak mendapatkan satu pemahaman tentang ajaran agama. Bahagia saya Bapak Ibu di sini. Nggak ada umat lagi orang khotbah ngobrol, nggak ada. Ya. Apa tujuannya? Untuk benar-benar menyimak firman Tuhan apa yang harus dijalankan. Nah, begitu pula kebiasaan-kebiasaan ini hendaknya kita pahami. Kita sudah menjalankan dengan baik apa yang sudah ada, tapi kadang-kadang kita tidak memeriksa. Saya ke Litang, kebiasaan. Tapi seharusnya datang ke Litang itu memiliki arti, khususnya buat rohani kita. Ini yang diterapkan oleh Nabi Hungce untuk kita sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang tersirat di dalam ayat ini hendaknya kita bisa benar-benar memahami arti daripada sebuah kehidupan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditinjau secara keagamaan, Tahun Baru Imlek itu memiliki makna yang sangat sakral bagi kehidupan umat Konghucu itu sendiri khususnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita ini udah bisa berdiri tegak, menjabarkan nih Imlek loh milik Konghucu. Ya, kadang-kadang kita melihat di sisi lain, Imlek itu cuma tradisi. Imlek itu
milik orang Cina. Ya, apalagi tradisi mengikuti hujan mulu ya. Cina negara hujan gede. Wah, hujan mulu. Cina ini mau lebaran. Bener ya? Iya. Gitu. Apalagi di depan rumah saya, itu kalau Imlek itu bukan puluhan lagi, ratusan. Kok angpau. Ngomong, gong cipacoy, angpaunya mana? Nah, ini suatu kebiasaan yang hendaknya kita jabarkan dengan baik. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam hal ajaran agama, bahwa kita sebagai umat Konghucu harus memahami bahwa di dalam religi agama Konghucu, ajaran keagamaan daripada agama Konghucu, bahwa tahun baru Imlek itu adalah sebuah momentum, ya, suatu peringatan untuk diri kita untuk mengenang yang lalu dan menyiapkan yang akan datang. Maka di dalam kitab Tasawuf bab 2 ayat 1 dijelaskan, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharulah terus setiap hari dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Jadi apa yang sudah baik, yang sudah kita perbaharui di dalam kehidupan ini, hendaknya semakin lama semakin meningkat, bukannya turun. Saya bangga, hari ini litang penuh, kemarin kurang penuh, tapi minggu depan nggak tahu. Itu artinya apa? Ada di dalam diri kita. Kita punya agama, litang sebagai tempat ibadah, kita laksanakan. Kemarin kebaikan kita cuma 10 kilo misalnya. Usahakan berikutnya lebih dari 10 kilo. Kemarin kejahatan kita 5 kilo, berikutnya 10 kilo. Jangan. Dikurangi, ditekan sedemikian rupa. Kemarin saya malas datang ke litang. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita menjadi lebih bagus. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ini. Kita jaga, kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di dalam kehidupan. Saya bangga juga dengan ibu-ibu di sini. Malu anak muda. Ibu-ibu 70 tahun ke atas, rajin tiap minggu. Saya melihat ya nanti ada hadiah dari saya khusus buat ibu-ibu yang tua, ya, untuk benar-benar bertekad baik di dalam kehidupan untuk menjalankan ibadah. Kita sebagai umat yang masih muda kadang-kadang harus punya jiwa malu. Kita lebih mementingkan jasmani kita dibandingkan dengan kerohanian kita. Ini harus terus maktub di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, jadi disinilah harus kita pahami ayat ini menjadi momentum untuk kita menjadi lebih baik. Ya, lanjut. Nah, jadi para tocin sekalian, manusia ini berharap di tahun yang akan datang mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Apa yang kita harapkan? Kita lihat yang pertama, yaitu kualitas iman kita meningkat. Mau meningkat? Tingkatkan dengan baik. Salah satunya menjalankan ajaran agama. Lalu yang kedua adalah kualitas ibadah kita. Coba kualitas ibadah kita. Sehari kita sembahyang berapa kali? Berdoa berapa kali? Coba dihitung selama 1 tahun, kalikan berapa? Apakah selama ini benar? Sudah kayak ajaran agama dengan baik kita jalankan? Pagi, sore, malam, itu kewajiban 3. Yang harian. Belum dengan hari-hari keagamaan. Ditambah lagi, kalau Islam itu bilangnya sunahnya, nggak wajibnya. Tapi kalau kita menjalankan, itu mendapatkan plus poin. Apa contohnya? Ikuti upacara keagamaan, itu poin. Jibok, maesyong, dan seterusnya. Itu salah satu poin. Mengikuti peribadahan baik suka maupun duka. Itu pun poin untuk meningkatkan apa yang baik di dalam kehidupan kita, yaitu meningkatkan ibadah. Jangan sampai nanti kita punya dengar, udah baca di grup, upacara jibok, upacara maesyong. Udah baca,
Bu mau pergi nggak? Saya nggak kenal. Jangan sampai terjadi. Ya, punya niat dari dalam diri. Ngapain ke sono malam-malam dingin, dengan nonton sinetron. Nah, ini kita kurangin sekarang sifat begitu. Nah, inilah yang harus kita tingkatkan ibadah kita di tahun yang akan datang. Yang berikutnya adalah kita tingkatkan kualitas kebajikan. Semakin lama semakin meningkat. Jangan pada saat siang aja kita ngeluarin duit banyak. Ya, kalau gaji siang aja main gede-gedean. Maaf Bapak Ibu, bukan karena nilainya, tapi ketulusan. Banyak hari-hari kita lalui dengan berbuat kebajikan. Tidak punya uang, punya tenaga. Kayak kemarin tuh, wah rajin penuh banget kemarin ya Pak Jasang Eko. Kita kerja bakti luar biasa. Biasanya lo lagi, sekarang kita semua. Ibu lagi, ibu-ibunya itu lagi. Bapaknya ada nambah, siatian bertambah kemarin. Nah, itu salah satu kebajikan yang gunakan tenaga. Kalau kita nggak punya tenaga, ucapan, nasihat-nasihat itu penting. Mengingatkan orang lain berbuat kebaikan, itu kebajikan. Kamu jangan begitu, harusnya begini. Itu satu nilai kebajikan tanpa kita sadari. Ya, nah dan sebagainya. Jadi inilah yang harapan kita untuk menyambut tahun baru di kedepannya, mudah-mudahan tahun 2576 menjadi satu momentum buat kita menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Lalu apa sih makna tahun baru bagi kita? Ya, nah jadi di sini dijelaskan bahwa makna tahun baru Imlek bukanlah hanya sekedar pergantian musim. Ya, jadi pergantian musim itu dari musim dingin ke musim semi. Kalau kita nggak ada ya, ada musim semi, ada musim dingin, nggak ada. Kita banyaknya pohon musim rambutan, musim duren. Oh bukan itu ya. Jadi kita cuma dua, kemarau dan penghujan. Ya, dan kebetulan di dalam tahun baru Imlek ini, makanya kalau tradisi orang mengatakan nih, hujan mulu nih Cina mau lebaran, udah momennya. Karena kita masuk bulan musim penghujan dari mulai Oktober sampai Maret. Ya, pokoknya udah punya ya akan turun air. Nah, jadi sekali lagi bahwa Imlek itu bukan hanya sekedar pergantian musim, bukan hanya sekedar budaya tradisi, tapi banyak memiliki makna spiritual yang harus kita pahami. Ya, nah jadi inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi bahwa tahun baru ini harusnya menjadi suatu momentum buat diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih berkualitas tentunya. Jadikanlah tahun baru ini sebagai introspeksi dalam diri kita. Kita mengingat lagi akan segala perbuatan dan tingkah laku yang sudah kita lakukan sepanjang tahun yang lalu. Sehingga nanti pada saat tahun baru Imlek kita sudah siap untuk menyiapkan kualitas kehidupan yang lebih bermakna di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang harus kita pahami di dalam spiritual agama Konghucu? Di dalam ajaran agama Konghucu ada 6 atau 7 yang harus kita pahami sehubungan dengan Imlek. Jadi nanti Bapak Ibu bisa jelaskan kepada orang lain. Imlek itu bukan hanya tahun baru saja, tapi begitu banyak kesakralan yang harus dipahami. Ya, yang kita pahami pertama yaitu kita sama-sama melaksanakan hari Persisangeng, ya, atau Jisangeng atau hari persaudaraan yang nanti jatuh pada tanggal berapa? 24 bulan 12 Kungseli. Ya, jadi tanggal 24 bulan 12 Kungseli. Di sini adalah suatu kebiasaan kita tapi mengandung spiritual, nilai-nilai keagamaan. Pada tanggal 24 menjadi batas akhir untuk berbuat kebajikan, dan biasanya pada tradisinya orang-orang zaman dahulu kalau yang memiliki himsin, malaikat dapur, malaikat cokun, biasanya diapain? Dimandiin, bibirnya dimerah-merahin agar dilaporkan yang baik-baik
Bullshit kalau orang bilang. Masa kita nyogok malaikat? Malaikat nggak bisa disogok ya. Ini Bapak Ibu harus pahami. Tradisi yang saya bilang menyesatkan. Ya, jadi kita memanjatkan doa kadratian dan malaikat cokun adalah untuk berterima kasih bahwa kita sudah menjalankan sepanjang kehidupan, sepanjang 1 tahun. Maka disitulah orang berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ya, sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa kebajikan itu tidak harus pada saat tanggal 24. Memang disinilah momentum kita menyambut tahun baru untuk berbagi kepada sesama. Di dalam hari persaudaraan ini kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah kewajiban kita untuk membantu. Ya, kalau kita punya rezeki berlebih, kenapa kita tidak berikan? Bukan hanya pada saat hari persaudaraan ini, ya. Memang tepatnya hari ini kita pada tanggal 24 inilah yang nanti kita akan berikan kepada mereka, ya. Lalu yang berikutnya, ya, ini nanti menjelang tahun baru. Tahun baru 1 hari sebelumnya kita melaksanakan dua peribadahan. Yang pertama jam 13 sampai jam 15. Itu kita bersembahyang ke hadapan altar leluhur. Jadi sekali lagi jam pagi-pagi Bapak Ibu ya. Jam 1 sampai jam 3 sore. Sajiannya secukupnya, semampunya. Jangan mengadakan yang tidak doyan, kata orang bilang. Ya, kita laksanakan untuk mengucapkan terima kasih kepada segenap para leluhur, ya. Jadi jam 1 sampai jam 3. Dan kemudian kita akan melaksanakan kembali pada jam 23 sampai jam 1, yaitu sembahyang syukur tutup tahun, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima sepanjang 1 tahun. Setelah dari litang, boleh kita naikkan altar kembali ke hadapan Tuhan untuk mensyukuri dari segenap keluarga. Maka nanti di litang ini kita sudah membuat satu keputusan bahwa malam tutup tahun selesai ibadah langsung kita pulang. Ya, jadi belum ada momen untuk bersilaturahmi. Ya, nah itu yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi ada 2 peribadahan pada 1 hari menjelang tahun baru Imlek. Nah, ini yang ketiga yaitu sembahyang Cikung, sembahyang besar kehadirat Tuhan. Ini mohon maaf, Bapak Ibu tolong rajin ke litangnya datang. Ini benar-benar prasetya kita. Prasetya kita akan memulai penghidupan kita menjadi yang lebih baik. Tanggal 8 menjelang 9 bulan 1 Imlek, ini kita laksanakan peribadahan prasetya. Janji kita kepada Tuhan untuk meningkatkan kualitas iman. Itu penekanan utama. Maka supaya ibadah ini lebih berarti, pada hari kedua sampai hari ke-7 kita melaksanakan ciacai dan ditutup pada hari ke-8 dengan berpuasa penuh. Ini kewajiban. Saya tanya beberapa kali ke tempat Bapak Ibu, Bu ciacai? Enggak, makanan masih enak. Sebanyak sayur saya itu babi cin masih gede. Tolong, kita sekarang belajar untuk menahan diri. Ya, jadi bagaimana? Ya secukupnya pada tahun baru, jangan berlebihan. Akhirnya saat kita untuk menjalankan kewajiban ibadah, akhirnya gara-gara makanan masih banyak, kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Ya, mohon Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama meningkatkan kualitas iman. Nah, selama 7 hari sudah kita jalankan, baru nanti di litang ini diadakan sembahyang besar kehadirat Dia. Ya, mudah-mudahan hadir semua pada hari ini pada kebaktian yang akan datang, peribadahan. Ya, jam 23 sampai jam 1. Ya, dan akhirnya kita menuju kepada sembahyang Sen Yuen, yaitu hari Purnama Raya, dikenal dengan Cap Gome. Apa tradisinya? Bikin lontong, Cap Gome plus kue keranjang
goreng, mungkin ada mie juga ya. Nah, ini adalah tradisinya. Tapi sakralnya apa? Kita bersyukur bahwa kita sudah melewati sukacita di tahun yang baru. Kalau umat sebelah 15 1 bulan, kita cukup 15. Maksud biar tidak berlebihan di dalam menjalankan sukacita. Ya, nah itu makna-makna secara spiritual di dalam ajaran agama Konghucu ya. Nah, jadi pada Bapak Ibu sekalian, jadi rangkaian kegiatan tahun baru Imlek, jadi saya rangkum kembali Jisi Siang Am, tahun sembahyang leluhur, sembahyang pada Tien, ya, sembahyang tahun baru. Nanti pada hari tanggal 1 bulan 1 kita kumpul kembali untuk mensyukuri rahmat kasih Tien pada sembahyang tahun baru. Ya, jangan nggak datang Bapak Ibu. Kita akan mulai lebih cepat. Jangan sampai nanti kok nggak datang, nungguin tamu datang. Ibadah dulu. Ya, Bapak Ibu tolong mudah-mudahan tanggal 1 kita mulai jam 7 atau setengah 8 kita mulai, nggak sampai jam 9 udah pulang. Ya, jangan kok nggak datang. Oh, no, tamu lagi apa? Saya nungguin tamu datang. Nggak usah dulu. Ini dulu ibadah dulu untuk bersyukur pertama di tahun yang baru. Itu ya. Mudah-mudahan kita penuhi lagi pada tahun baru. Syukur-syukur nanti Bapak saya di bagian angpau gitu. Ya kali gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya peribadahan secara spiritual, tahun baru, King Tikong, dan akhirnya Purnama Akhir. Ya, nah itu saja Bapak Ibu sekalian yang kita laksanakan. Next. Ya, nah ini saya hanya meluruskan saja. Ya, kita lihat banyak orang-orang suka mengucapkan kata gongsi pacai, gongsi pacoy. Ini tidak mengandung makna spiritual secara imani Konghucu. Jadi ngomongnya apa? Ada yang kedua. Yang kedua, selamat tahun baru 2024, 2025. Ya salah berat. Nabi Konghucu lahir 2575 sekarang. Besok 2576 yang lalu. Jadi penanggalan ini tidak berlaku. Sejak kapan Imlek dengan Masehi digabung? Maka kalau ini jangan sekali-kali kita mengucapkan tahun baru Imlek 2025. Salah berat. Lalu ucapannya gimana? Nah, ini Bapak Ibu ngucapinnya. Ya, ucapin apa? Kung he sin si wan su ru i. Ulang Bapak Ibu, besok jadi kita latihan. Ya, jadi itu ucapannya. Kung he sin si wan su ru i. Artinya hormat bahagia menyambut tahun baru, semoga berlaksana kebaikan besar dapat tercapai saja. Maknanya luar biasa untuk ucapan sekaligus doa. Mak, tahun baru. Saya menganjurkan Bapak Ibu, kita buat momen tahun baru ini. Kalau anak tidak sujud, suruh sujud dulu. Pertama orang tua, anak ngesot, sujud, lanjut kiri kanan siapa yang bangku. Saya pengen ada makna religiusnya di situ, ada arti. Jadi kalau anak ngucapin ma tahun baru, udah tangannya salah. Orang tua, anak begini, ma tahun baru, salah berat. Yang muda dari sini, taikan sini, ucapkan. Yang orang tua cukup. Jangan anaknya begini, orang tua gini. Saya pernah lihat. Ya, jadi orang tuanya cukup naikkan sedikit. Ya. Anaknya wajib dari bawah pusar sampai antara kedua mata. Ya, itu sujud. Mau peluk cium silakan setelah persujudan, dan anak memohon maaf sekaligus mengucapkan selamat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, itulah yang harus kita pahami, bahwa luar biasa makna daripada Imlek bagi kehidupan. Jadi kalau kita pahami dengan baik bahwa antara tradisi dan Imlek itu
keagamaan religius tidak akan terpisahkan. Di mana ada keagamaan, disitulah ada tradisi yang mengikuti. Ya, mudah-mudahan di tahun yang akan datang 2576 hidup kita semakin berkualitas adanya saja. Ya, kita syukuri Rahmat Kasitian ini apa yang sudah diberikan dengan memulai tahun baru yang akan datang dengan penuh semangat. Tadi lagunya dengan semangat tahun baru. Kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah lupa, senantiasa memberikan rahmat kasih-Nya kepada kita sekalian. Ya, mohon nyanyi satu lagu Rahmat Kasih Tian tak terbilang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih, demikianlah contoh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa dipahami dan kita sama-sama mengembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sancai dan terima kembali salam kebajikan. Wete tungjen. Sancai.